Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, serta malam kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Teknik Pengeringan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Widya Nur Azizah, dengan NPM 2401102109092, serta rekan saya Senja Al-Kausar dengan NPM 2401102100065, eh, izin menyampaikan mengenai alat Freedies bed dryer. Untuk pengertian dari Freedies bed dryer sendiri merupakan jenis peralatan pengering yang digunakan untuk mengeringkan bahan padat atau partikel dengan cara mengalirkan udara panas melalui lapisan bahan tersebut. Proses pengeringan dalam Freedies bed dryer ini membuat bahan padat terdispersi dalam aliran udara panas dengan cara mengubahnya menjadi suatu Freedies bed atau lapisan bergerak yang menyerupai fluida. Untuk gambar dari alatnya bisa dilihat di layar. Untuk jenis atau tipe serta spesifikasi pengering yang kami gunakan atau yang kami ambil dari jurnal ini yaitu batch type. Dengan batch type biasanya digunakan untuk produksi dalam jumlah kecil hingga menengah. Pengeringan dengan tipe batch ini merupakan proses di mana bahan yang akan dikeringkan dimasukkan ke dalam ruang pengering pada satu waktu, lalu dikeringkan dan kemudian diambil setelah proses selesai. Pada Fluidis bed dryer tipe batch ini, udara panas atau gas dipompa ke ruang pengering untuk membentuk lapisan fluidis yang nantinya akan mengangkat dan mengaduk bahan yang akan dikeringkan, sehingga meningkatkan efisiensi pengeringan. Untuk bahan dari Fluidis bed dryer sendiri, untuk bahan tangkinya yaitu lembaran stainless steel dengan diameter tangki 30 cm, tinggi tangki 40 cm, serta tebal tangki 0,03 cm. Berikut untuk rangkaian alat dari Fluidis bed dryer yang tersusun dari ruang pengering, blower, serta ruang pemanas. Untuk bahan yang dikeringkan yaitu biji melon biji melon basah dengan biji melon berat 5 gram mempunyai tinggi bahan kurang lebih 10-5 cm dengan waktu 5 menit. Biji melon berat 10 gram mempunyai tinggi bahan kurang lebih 5-7 cm dengan waktu 5 menit. Biji melon 15 gram mempunyai tinggi bahan kurang lebih 4-6 cm dengan waktu 5 menit, serta biji melon berat 20 gram mempunyai tinggi bahan kurang dari 4 cm dengan waktu 5 menit. Untuk sumber dan kebutuhan energi untuk pengeringan yaitu berasal dari panas yang terpakai. Untuk panas terpakai tersusun dari panas untuk mengeringkan bahan, panas biji melon, dan panas udara yang mempunyai eh, sebesar 0,11085 kWh. Boleh di next. Untuk panas yang tersedia yaitu berasal dari daya heater ditambah daya blower sebesar 0,825 kWh. Untuk efisiensinya sendiri yaitu berasal dari panas terpakai dibagi panas yang tersedia dikali 100% dan memperoleh hasil sebesar 13,44%. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dan dokumentasi proses pengeringan. Yang pertama itu mempersiapkan bahan dan pengukuran awal. Yang kedua, pengaturan alat pengering. Yang ketiga, pengeringan menggunakan fluidis bed dryer. Yang
tepat pengukuran dan kering monitoring suhu. Kemudian, yang kelima, pengeringan menggunakan oven. Dan yang terakhir, penentuan kerapatan bahan. Di sini dapat dilihat ada hasil pengeringan kadar air dan mutu produk. Di tabel pertama, dapat dianalisis bahwa basis perhitungan dari jumlah air yang diuapkan menunjukkan bahwa sekitar 31,39 gram air diuapkan dari biji melon basah selama proses pengeringan hingga mencapai kadar air sekitar 6,98%. Di di grafik pertama dapat dianalisis bahwa semakin lama waktu pengeringan, kadar air dalam biji melon semakin turun. Pada awal pemanasan, penurunan kadar air mungkin tidak signifikan, tetapi kemudian mengalami penurunan yang sangat tajam. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar air dalam biji melon teruapkan selama pengeringan awal. Dalam kondisi optimal, dengan berat bahan basah yang sesuai dan desain kolom yang tepat, waktu pengeringan dapat diatur agar mencapai kadar air yang diinginkan pada biji melon kering. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan fluidis bed dryer. Yang pertama, aliran bahan yang menyerupai fluida mengakibatkan bahan bergerak secara otomatis, memudahkan operasinya. Yang kedua, pencampuran atau pengadukan bahan menyebabkan kondisi bahan hampir mendekati isotermal. Yang ketiga, pengaruh fluidisasi cocok untuk skala besar. Yang keempat, laju perpindahan massa uap air antara udara pengering dan bahan sangat tinggi dibandingkan dengan pengering metode kontak yang lain. Lalu di sini ada kekurangan fluidis bed dryer. Yang pertama, membutuhkan energi listrik yang besar disebabkan kecepatan udara yang tinggi. Yang kedua, terjadi fluidisasi heterogen, yaitu partikel-partikel padat yang tidak terpisah secara sempurna. Kami dari kelompok 2 mengambil sumber dari pembuatan fluidis bed dryer untuk pengeringan benih pertanian secara semi-batch yang dapat diakses dari link berikut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.